Ya, kita udah sampai di penginapan Karangkembar di daerah sekitaran menuju Cibadak dari Parung Kuda nih. Selalu di tikungan ini nih, pasti macet. Truk-truk gede. Ayo Mbak, ayo, ayo Mbak. Ah, ayo. Baru ternyata jembatannya kan udah bisa dilewatin deh. Jadi tadi harusnya kita belok kanan tuh yang sawah-sawah. Nah, ya ini udah jadi nih. Hujan, habis hujan. Rusak. Udah. Ya, udah ada booking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Udah lama nggak bikin konten, akhirnya baru bisa bikin konten lagi nih. Pergi jalan menuju, biasa ini di Parung, berarti kita mau ke arah Bogor atau Sukabumi. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan kemudahan, amin. Ini di jam berapa nih? Jam 8 kayaknya deh. Nggak ngeliat jam. Setengah 8. Jam setengah 8 ini kita mau menuju ke Bogor nih, di Parung nih. Menuju ke arah pintu tol Kayu Manis. Jadi rencananya kita berdua bareng si ibu ini lagi. Akhirnya kesampaian lagi, bisa motoran berdua lagi setelah terakhir kemarin ke Geopark Ciletuh di bulan Mei yang kita jatuh guling-guling itu. Nah, ini baru bisa motoran lagi berdua bareng si ibu ini. Nah, ini kita mau ke Ujung Genteng. Karena kemarin kita sudah ke Geopark Ciletuh, kita mau coba agak sedikit jauhan dikit menuju ke Ujung Genteng di daerah Sukabumi. Dan kita juga belum pernah ke sana, jadi pengen tahu juga gimana kondisi di sana, jalanannya gimana di sana, terus objek wisatanya seperti apa, apakah lebih bagus dari Geopark Ciletuh dan Sawarna kemarin atau gimana. Kita coba cari tahu aja. Oke, nggak usah basa-basi, kita lanjut aja perjalanannya. Kita menuju Bogor dulu. Nanti setelah dari Bogor kita mau coba lewatin jalan umum aja, Jalan Nasional 3 yang biasanya lebih cepat itu lewat Cikidang untuk menuju ke Pelabuhan Ratu. Jadi ini kita coba untuk nanti lewat jalur nasional aja, lewat Cimangu, Cikadu. Jadi nggak melewati Cikidang. Oke, kita lanjut aja perjalanannya, gas terus. Ini kita udah sampai di kota Bogor, di depan rumah sakit RS Azra. Kondisi kota Bogor di pagi hari, di hari Sabtu ini, tanggal 30 Agustus 2025. Lumayan ramai orang-orang yang pada mau touring, rombongan touring. Tapi tadi di sepanjang Parung nggak kelihatan tuh rombongan touringnya. Pas masuk ke Bogor ini baru pada kelihatan nih, orang-orang pada mau touring. Dan sepanjang jalan di hari Sabtu ini, dari Parung tadi sampai sini, pom bensin Shell, BP, Vivo, dah itu penuh, habis semua. Rata dari Tangerang sampai ke Bogor, Shell, Vivo, pom bensin swasta lagi pada langka nih. Paling sih saya cuman ada diesel aja untuk
bensin biasa nggak ada, kosong. Dari tadi banyak yang banyak yang kecewa, udah pada masuk ke pom terus pada balik lagi. Imbasnya antrian Pertamina yang jadi banyak sepanjang jalan. Masih pagi padahal Pertamina udah banyak yang penuh antriannya. Tadi kita berangkat dari rumah itu sekitar jam setengah 7 pagi. Nah ini Indomaretnya bener. Nah ini kita sampai Bogor sekitar jam 8. Mau jam 8. Kita rencana mau ngopi dulu sekalian. Ini depan kan istirahat dulu. Di Vivo di sini ada nih, masih ada nih kalau Vivo di sini nih bensinnya. Kita mau istirahat sebentar. Oke. Ini istirahat pertama kita. Masuk dulu. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang jam 8 lewat 20. Kita lanjut lagi menuju ke arah Ciawi Bogor, kemudian Cigombong, Warung Kuda, dan Cibadak. Jadi total waktu tadi kita berangkat dari rumah sampai ke Indomaret Bogor ini 1,5 jam. Lumayan cepet lah. Biasa kan kalau di jam-jam padat tuh jam siang atau jam kerja itu 2 jam. Karena hari Sabtu dan masih pagi 1,5 jam itu pun santai banget jalan. Oke, nanti kita mau coba lewat ke arah jalan umumnya, jalan besarnya. Itu kalau lihat di map tuh lewat Cimangu. Nah dari Cimangu lewat Citarik, kemudian nanti nembus-nembusnya di Bakbagan, di jembatan Bakbagan. Jadi kita nggak lewat Cikidang dan nggak lewat Pelabuhan Ratu. Jadi ini bisa jadi opsi buat kalian yang mau ke Geopark Ciletuh atau mau ke Ujung Genteng, bisa lewat sini tanpa melalui Cikidang. Ini kita di Caringin, Bogor. Jadi kita udah melewati Ciawi tadi nggak begitu macet di pagi hari ini. Ini kita mau menuju ke Cigombong, Kabupaten Bogor. Jadi perbatasan Sukabumi dan Bogor itu ada di sekitar daerah Cigombong. Kondisi lalu lintas di Caringin lancar dan SPBU sampai sini masih terpantau penuh mulu. Jadi rata emang ya. Kelangkaan SPBU swasta berpengaruh ke Pertamina, jadi rame. Ini sisa bensin masih 2 bar. Jadi belum isi bensin dari rumah. Nanti kita coba untuk isi bensin yang pertama di mana nggak tahu, nanti mungkin di sekitaran Cimangu nih baru habis. Sepanjang jalan Caringin nih menuju ke Cibadak harus waspada karena banyak truk gede. Jadi minusnya lewat sini ya, ini ketemu truk gede nih banyak nih menuju ke arah Cibadak. Dibandingkan kalau lewat
Cianten atau lewat muter agak jauh lagi lewat Citorek. Tapi ini merupakan salah satu jalur yang paling tercepat sih emang buat menuju ke Pelabuhan Ratu dari Bogor. Jadi memang ini jalur utama. Jadi semua kendaraan masuk di sini semua. Nah, ini truk ada banyak banget nih. Belakang udah ada truk lagi. Panjang. Ini masih menuju ke arah Cigombong. Sekarang jam 9 lewat dikit. 9 lewat dikit. Dan masih lancar jalanannya. Kemungkinan nanti macet di sekitaran Cibadak. Biasalah, Parung Kuda menuju Cibadak tuh biasanya macet. Malah pernah sampai dibuat satu arah waktu itu dari Cibadak menuju Bogor, saking macetnya. Kita udah sampai di Cigombong. Nah, ini pintu tol apa dia? Tol Cigombong ya. Di perbatasannya tuh di sini nih, Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Tuh, Cigombong, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi perbatasannya. Nah, ini tolnya tol apa ya? Kurang tahu nih. Pokoknya ada sekitar 3 pintu tol ya sepanjang jalan ini. Ya, kita gas terus. Kondisi jalan masih lancar nih. Nanti setelah ini Cigombong, Parung Kuda. Nah, di Parung Kuda nanti biasanya macet tuh. Cuaca masih bersahabat, belum begitu panas banget. Semoga aja sih nggak hujan sampai pulang lagi nanti. Untuk tujuannya pantai yang mana nanti kita nggak tahu mau ke pantai mananya. Yang penting nyampe ujung genteng dulu. Nanti random aja mau ke pantai yang mana. Karena kayaknya lebih banyak pilihan dibanding pantai di Geopark Ciletuh. Kalau di Geopark Ciletuh itu pantai cuma satu doang, Palangpang, jadi nggak ada pilihan lain. Kalau di Ujung Genteng, di Sawarna itu pantainya banyak pilihannya. Dan nanti kita rencana juga mau nginap semalam. Besok Minggu baru pulang. Karena kita mau nikmatin sunrise dulu, sunset di Ujung Genteng. Ya, kita isi bensin dulu. Tinggal 1 bar. Ini di sekitaran apa nih? Carigu. Cicurug. Sabar, Bu. Sekitaran Cicurug menuju Parung Kuda. Isi bensin yang pertama. Kita coba isi full aja sekitar 30 atau 35.000 biasanya nih Honda Beat. Kopi udah habis. Udah, orang sedotannya meleot. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lanjut lagi. Isi bensin 30.000 yang pertama di Cicurug menuju Parung Kuda. Aduh, cuacanya mendung ya. Hujan lagi nih. Oh, udah di Parung Kuda, Deng. Ternyata ini udah di Parung Kuda kita. Dan cuacanya langsung mendung. Semoga aja nggak hujan lah. Ribet kalau hujan. Bawa sendal kan? Bawa. Nah. Tuh, udah mendung cepet banget, langsung mendung ya. Tadi panas, tiba-tiba langsung mendung. Baru di sebelah sana yang gelap, sebelah kanan. Nah, nanti setelah Parung Kuda kita melewati pertigaan Cikidang.
Tapi nanti kita nggak lewat Cikitang, kita lurus aja menuju ke arah Cibadak. Jadi nanti kita mau ngikutin garis-garis kuning nih, garis nasional nih. Marka jalan kuning ini, jalur nasional. Enggak, Kang. Nah ini nih, akses tol keluar Cibadak. Seperti biasa pasti macet karena tolnya baru nyampe sini yang menuju ke Sukabumi. Jadi ini pintu tol penghabisan. Pokoknya kalau udah ketemu pintu keluar tol ini udah pasti tidak mungkin tidak macet. Tolnya itu belum lagi ada pembangunan kalau nggak salah. Ini nanti akan diperpanjang sampai ke arah mana ya? Arah Sukabumi kota. Jadi nanti buat yang mau ke Sukabumi bisa langsung keluar ke Sukabumi, nggak perlu keluar ke Cibadak lagi. Karena ini pintu keluar satu-satunya, jadi ya pasti ngumpul semua di sini pada keluar nih. Orang-orang yang baru keluar dari tol yang mau ke Sukabumi. Kayak nggak heran nih makanya di sini macet terus merayap. Jadi 2 jalur kan. Ini jalannya buat sejalur, jadi 2 jalur mobil. Nah nih lihat nih jalan menuju Cibadak dari Parung Kuda nih. Selalu di tikungan ini nih pasti macet. Truk-truk gede, kanan kiri. Dan selalu di titik ini nih, tikungan ini menuju ke Cikidang. Tetap harus waspada karena semua kendaraan lewat sini nih, truk, bis, mobil dan lain-lain semuanya lewat sini semua. Merayap. Dan ini nanjak jalannya. Kita mau nyalip truk, antri guys. Antri saudara-saudara. Posisi nanjak lagi. Oh, kiri terlalu sempit. Ayo mbak. Ayo mbak. Ayo. Duh. Rapat banget deh. Tadi fokus lewat jalan sini nih. Karena jalannya kayak sempit, terus macet dan kendaraan besar. Jadi makanya banyak orang yang pada malas lewat sini nih kalau touring. Dan ini salah satu pom bensin terakhir kalau kalian mau lewat Cikidang, mau ngisi di pom bensin besar, baiknya ngisi di sini nih. Karena pas sudah masuk Cikidang itu udah nggak ada pom lagi, selain pom bensin mini paling eceran. Nah ini buat yang mau lewat Cikidang ke Pelabuhan Ratu, baiknya isi bensin di sini nih. Nah ini ke kanan Cikidang, arah PLTP Gunung Salak, belok kanan. Kita coba lewat lurus ya. Jadi ini kita coba lewat Cibadak. Sebenarnya hampir sama dengan video waktu pulang dari Geopark Ciletu juga sih, kan pulang lewat sini juga lewat Cibadak. Tapi waktu itu pulang lewat
diarahin lewat Jampang Tengah, alternatif, rusak, bikin mabuk jalannya, belak-belok. Jadi nanti kita mau lewat sekitaran Citarik, Cimangu, Citarik lah, Cikadu itu dari jalan nasional ya. Belum pernah juga, jadi nggak lewat Jampang Tengah. Kalau Jampang Tengah itu Masya Allah rusaknya bikin tegel tangan kaki pegel semua. Macet turunan lagi. Ada. Repot nih macet turunan. Nahan rem. Kita ambil ke arah kanan, arah Pelabuhan Ratu, Geopark Ciletuh. Kalau lurus nih kiri atau lurus tuh Sukabumi Kota. Nah ini nggak macet di tumben nih di sini nih. Ntar sore pasti. Kemarin kita kena macet di sini kan. Ntar sore baru macet. Nah ini kayaknya tinggal ngikutin jalur ini aja nih, marka kuning aja nih. Nanti kita coba buka map. Ini terus aja. Sepertinya kayaknya sih lebih jauh sih dibandingkan kalau lewat Cikidang. Tapi kan kita mau nyoba aja nih lewat jalur umumnya, jalur utamanya. Ini ada pom bensin. Setelah pom bensin yang tadi deket Cikidang, kita menuju ke arah Cimanggu. Ini Polsek Cibadak. Aduh, Mbak, keluar langsung pelan dia. Nah ini aksesnya meliuk-liuk, tapi nggak naik turun sih, jadi aman buat yang mau naik mobil atau motor. Untuk yang mau menghindari tanjakan turunan ekstrim kayak di Cikidang ya lewat sini aja udah paling bener. Cuma ya agak sedikit jauh. Ini jalur yang bikin mual ya sebenarnya, belok-belok terus. Tapi aspalnya bagus ini, nggak begitu rusak, masih mulus lah. Dan cukup rame nih. Kemarin lewat sini waktu pulang nggak seramai ini. Ini cukup rame. Dan rata-rata marka jalannya garis tanpa putus, jadi nggak putus-putus. Jadi emang tidak disarankan untuk salip menyalip. Ya ini di pertigaan kita ambil ke kanan arah Pelabuhan Ratu, Geopark Ciletuh. Tadi di sebelah kiri itu arah ke Sukabumi, balik lagi. Iya, jalannya enak ya. Ini pertama kalinya kita ke ujung genteng. Jadi belum tahu jalannya. Kata jalannya yang mau menuju ke sana rusak, tapi nggak tahu masih rusak banget apa enggak. Jadi setelah Geopark Ciletuh itu udah nggak mulus jalannya. Jadi kalau yang mau ke ujung genteng via Geopark Ciletuh pasti kaget yang
tadinya mulus banget lewat Geopark Ciletuh. Pas lepas dari Geopark Ciletuh langsung ketemu jalan yang rusak. Karena Geopark Ciletuh itu bagian dari UNESCO. Jadi jalannya otomatis diperhatikan dan mulus. Nah, selepas Geopark Ciletuh itu kan udah bukan bagian dari UNESCO, jadi kemungkinan jalannya nggak diurus yang menuju ke ujung genteng, jadi pada rusak. Jadi buat yang mau menuju ke Geopark Ciletuh dipastikan jalannya mulus, aman, nggak ada yang lubang-lubang sama sekali. Cuma ekstrim aja naik turun menuju ke daerah Citarik atau Cikadu. Oh, sebelah kiri udah apa itu, bukit ya, jajaran bukit dan jurang, dan jalanannya udah mulai sepi. Ini termasuk jalan akses Nasional 3. Jadi bisa jadi jalur ini mudik buat yang mau mudik ke Pelabuhan Ratu bisa lewat sini. Tembus-tembusnya nanti kalau diterusin sampai ke JLS. Ini estimasinya 2 jam 55 menit dari sini nih, di daerah Citarik. Kayak cepet juga ya. Nggak berasa udah tinggal sisa 3 jam lagi. Iya, sekarang jam 10:30. Kita jalan jam 6:30 dari Bintaro Pondokaren. Udah berapa jam tuh? 4 jam. 4 jam apa 5 jam? 4 jam ya? 4 jam ya, udah 4 jam kita jalan. Estimasi sekitar 3 jam. Berarti 7 jam. 7 jam perjalanan. Aduh, kenapa nih abang? Bahannya jatuh. Nanti kita mau ngeres di daerah Bak-Bagan. Sekarang cari sarapan. Sarapan. Udah jam segini sarapan. Sekian cari makan siang. Jadi nanti kita tetap akan melewati jembatan yang sedang direnovasi itu, jembatan Bak-Bagan atau jembatan apa tuh lah, apa yang sampai sekarang belum bisa dilewatin dari musibah loncor kemarin di akhir tahun. Udah mau ketemu akhir tahun lagi masih belum selesai. Jalannya nukik tikungannya. Nah, ini pohon-pohon jati ya. Iya. Pada kering ya. Gitu. Itu kering, pada kering ya. Ini kita masuk ke perkebunan jati. Ada banyak warung-warung istirahat juga nih. Kayak udah masuk ke daerah perkebunan dalam deh. Kayak panjang deh. Dan pastinya masih belok-belok terus jalannya. Ini jalannya bisa jadi salah satu pilihan kalian karena oke sih, ternyata nggak terlalu jauh juga nih. Estimasi udah tinggal 3 jam lagi. Kirain bakal lebih jauh lewat sini dibanding lewatin Cikidang. Ini bisa jadi rekomendasi lah. Untuk perbedaannya jalurnya ya better sini sih. Jalur rusaknya juga nggak banyak, banyakan Cikidang. Cikidang tuh masih ada yang rusak. Apalagi yang di dekat perkebunan sawit tuh. Masih banyak jalan yang geronjal-geronjal tuh Cikidang. Kalau ini nggak ada sih. Sedikit better lah buat yang naik mobil ke sini juga. Wah, ada tanjakan tajam, turunan tajam. Ya, kita di jalan Cikembang Bak-Bagan. Jadi nanti di depan ketemu pertigaan, lurus ke Pelabuhan Ratu, RSUD Pelabuhan Ratu, kita ke kiri ke arah Geopark Ciletuh. Nanti setelah belok kiri itu ada cabang lagi. Kita ambil lurus saja, jangan ke kanan. Kalau kanan lewat Geopark Ciletuh, kita lewat Jampang aja.
karena menghindari tanjakan ini dulu. Takutnya gelimpang lagi. Kantor Kepala Desa Citarik. Jadi kita berangkat nggak lewat Geopakcil tuh. Sebenarnya bisa Ujung Genteng via Geopakcil tuh. Dan itu kayaknya lebih jauh deh. Tapi ya itu kalau lewat situ dapat view bagus dan jalanan yang ekstrim. Tapi kalau lewat yang lurus nanti, lewat Jampang nanti, view-nya nggak begitu bagus. Cuma jalannya nggak ekstrim. Cuma belok-belok aja. Tapi nggak ekstrim kayak di Geopakcil tuh naik turun. Ini ada masjid. Oh nggak? Toilet. Aduh, salah itu lagi. Nggak mau. Jangan yang lepas sepatu lah. Iya di masjid dilepas sepatu. Depan ada pom bensin, tapi kemarin terakhir ada renovasi sebelah kiri tuh. Mana? Di depan ada sebelah kiri. Tapi udah buka belum ya? Orang lewat renovasi. Masa harus ke Pelabuhan Ratu? Pom bensin Pelabuhan Ratu. Apa Alfa aja, Alfa Indo? Alfa Indomaret. Mau numpang pipis doang mah. Lihat nanti dah. Iya. Nah ini gerbangnya nih. Gerbang selamat datang di Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Jadi kita masuk. Nih pom bensin ini nih. Tutup kan renovasi. Jadi kita lewat memasuki kawasan UNESCO. Ini lurus ke Pelabuhan Ratu, kiri ke Pantai Ujung Genteng, Pantai Palampang. Ini depan kita belok kiri, lurus Pelabuhan Ratu, kiri Jampang Surade. Ini ada Alfamart sih. Aduh. Oh bang. Mau dah. Tuh Indomaret juga ada depan. Ntar aja deh tuh WC umum tuh. Mana? Itu apa WC apa apa? WC. Ini tukang sate nya. Mana WC? Nggak tahu. Bukan doang. Udah depan aja. Oh, untuk sate nggak? Ini satenya? Nggak jadi. Cek. Mahal. Nah, kita lanjut lagi habis istirahat sebentar yang kedua kalinya. Nah, tadi si ibu ini kebelet pipis. Ini kita masih jalan Bak-Bagan. Jam setengah 12 siang. Ini ternyata estimasinya lebih cepat dari yang kita kira. Nah tadi kita mikir bakal sampai sore sehabis asar. Ternyata ini udah sampai sini sih biasanya harusnya sudah dekat sekitar 2 jaman lah. Mungkin jam 2 nyampe. Nanti di depan kita lewatin jembatan Bak-Bagan yang lagi direnovasi. Yaudah yuk kita langsung gas aja. Bisa. Oh udah. Udah bisa jembatannya. Oke ya update terbaru ternyata jembatannya kan udah bisa dilewatin deh. Jadi tadi harusnya kita belok kanan tuh yang sawah-sawah. Nah ya ini udah jadi nih. Oke ternyata udah jadi di per tanggal berapa ini 30 Agustus 2025 udah bisa. Sip. Jadi buat kalian udah nggak perlu khawatir lagi mau ke Geopakcil tuh Ujung Genteng, bisa langsung melewati jembatan Bak-Bagan yang kemarin sempat renovasi lama itu, bisa langsung otomatis mempersingkat waktu yang tadi ya harus muter dulu tuh lewat kampung-kampung orang, lewat sawah orang, nanti tinggal lurus aja set udah sampai.
Aduh, makanya nih kayak emang jalur utama. Gara-gara jembatan putus saya bisa muter berapa kilo sendiri, yang seharusnya cuma berapa meter jadi berapa kilo. Oke, kita gas 2 jam lagi menuju ke ujung genteng. Nanti kita belum tahu mau kemana, mau nginepnya di mana juga belum tahu. Enak kan kalau jembatan udah jadi, udah tahu udah di sini aja cepet. Kemarin tuh ngantri macetnya, buka tutup. Jadi akhirnya udah buka tuh, udah bisa dilewati. Kurang update aja kita, harusnya lihat Google dulu apa udah beres renovasi atau belum. Di pertigaan atau persimpangan Geopark Ciletuh, kalian bisa lihat di Google Map simpang Geopark Ciletuh. Jadi cabang gitu, turun ke bawah, ke kanan itu arah Geopark Ciletuh, ke kiri ini atau lurus ke arah ujung genteng. Kita ambil jalur ini ya. Kebetulan kita belum pernah lewat sini juga, dan kita mau menghindari Geopark Ciletuh juga karena udah berkali-kali lewat sana dan masih takut, masih trauma lewatin tanjakan dini, jalan yang ekstrim dan lain-lain di sana. Nah, ini kita coba lewat yang jalur lurus, jalur ke arah ujung gentengnya. Kita lihat apakah ada tanjakan ekstrim juga atau enggak. Sebenarnya saya enakan lewat Geopark Ciletuh kalau buat nyari ini ya, nyari view pemandangan, buat update status media sosial itu bagus karena viewnya sepanjang Loji itu bagus banget. Kalau lewat sini sepertinya nggak banyak pemandangan, cuman gini aja nih, pohon-pohon kiri kanan, pohon-pohon kiri kanan. Tembus-tembusnya nanti di Jampang Tengah atau di Surade. Ya, di Surade nih ada mobil apa nih? Angkot Surade Bogor, ya benar, ke arah Surade. Surade atau Surade. Kita ikutin terus aja nih garis marka kuning. Ya, ternyata lewat sini jalurnya sepi. Kayak mulai ditinggalkan juga nih jalurnya nih ya. Mungkin orang-orang yang mau ke ujung genteng itu pada lewat Ciletuh semua, Geopark semua. Ini sepi banget di jalanannya nih. Padahal jam 12 siang. Iya, jam 11.58. Sepertinya mulai ditinggalkan juga nih jalurnya. Karena ini memang ini jalur lama sebelum dibuka jalur Palampang itu, Loji Palampang Geopark Ciletuh. Dan bener ternyata pemandangannya ya gini-gini aja. Hutan, kanan, kiri jurang. Kayak model-model jalur selatan. Karena memang ini masih dalam bagian Jalan Nasional 3. Masih garis kuning panjang nih marka jalannya. Jadi ini jalur lama. Orang-orang lebih memilih lewat Ciletuh, Geopark Ciletuh, karena lebih mulus sama lebih bagus pemandangannya.
estimasinya berapa menit lagi ya? Sekarang jam 11.59 dan nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Kita ganti dulu Telkomsel. Tuh, Telkomsel juga nggak ada sinyal juga. Karena memang ya ini full, ya di hutan-hutan gini lah. Nggak full hutan sih, masih ada rumah warga. Tapi memang posisinya kayak di atas ini, jadi sinyal nggak masuk. Jalurnya ini banyak marka-marka atau petunjuk jalan, pelang-pelang rawan longsor. Jadi ini kayaknya jalur ini mungkin sering banget longsor kali ya kalau musim hujan ya. Jadi hampir tiap tikungan tadi. Nah ini depan longsor juga. Nih bekas longsor juga sebagian. Oh, ngeri juga lewat sini kalau lagi musim hujan. Dan nggak ada ini juga penerangan, yang lampu jalan nggak ada. Dipastikan malam sepi nih lewat sini. Buat warung-warung sih banyak, warung-warung buat istirahat, warung kopi, tempat makan. Tapi mungkin kalau malam tutup juga sih. Siang aja sepi sini. Duh, asap. Nih warung-warung juga sepi, warung-warung istirahatnya. Bener-bener udah ditinggalin kayaknya jalurnya nih. Mungkin tuh warung-warung dulu, dari dulu kalau itu warung-warung zamannya masih jalan ini jadi jalan utama rame. Nah ini kayak tebing nih depan ini ngeri banget kalau longsor ini ya. Oh ini. Ini yang nggak ada penahannya, nggak ada apa kayak cor-coran tembok gitu, pagar ya. Itu juga kayak bekas longsor itu. Yang lain berapa? Ada. Iya berpohon begini, nanti enggak nih, nah dia kering gitu. Kayaknya habis bekas longsor sisa deh. Oh, ngeri banget. Musim hujan lewat sini. Kita masih jalan Bak-Bagan Jampang Kulon. Berarti jalan Bak-Bagan Jampang Kulon panjang juga ya. Mulai dari pertigaan tadi, pertigaan gerbang Geopark Ciletuh, sampai sini masih Bak-Bagan Jampang Kulon. Nanti nembusnya kayak di pertigaan Kebun Teh. Ini juga Kebun Teh tuh, sebelah kiri udah Kebun Teh. Iya bener. Mana sih? Yang nanti ada pertigaannya nanti kayak tugu kecil gitu. Yang kemarin kita balik lurus. Harusnya kemarin kita balik lewat sini belok kiri ya. Malah disuruh lurus kan lewat yang hutan itu, hutan teh yang jalannya rusak. Nih Kebun Teh apa ini? Enak juga jalanannya nih. Adem. Adem-adem, sepi. Kanan kiri gue Kebun Teh tuh. Buat istirahat enak nih. Cuacanya udah mendung lagi. Jangan hujan lah. Estimasinya masih 1,5 jam lagi atau di 61 kilo. 1,5 jam dari sini. Nah, lihat Kebun Tehnya lagi ini kayaknya. Lagi ini nanam tuh hijau-hijau semua. Nah. Kebun Teh apa ya namanya? Di map nggak ada lagi, nggak kelihatan. Dingin iya. Udah mulai dingin. Naik terus nih.
Jadi buat yang lewat sini berarti view-nya kebun teh. Kalau lewat Ciletuh view-nya laut, pantai. Kalau sini view-nya kebun teh. Buat yang suka jalur-jalur cornering bisa lewat sini nih. Liak-liuk enak banget ya kalau buat cornering. Nggak ada lurus-lurusnya dari tadi. Belok-belok terus. Buat yang jago-jago cornering bisa lewat sini. Tuh, belok lagi. Menuntut konsentrasi, fokus. Iya, sepi, nggak ada yang lewat. Jam setengah 1, 12.33. Oh, masih belok terus. Enak sih. Jangan lihat malam lah, malam gelapnya. Tuh. Ingin banget sih. Iya, udah awannya udah adem. Ini kita nanti mau coba langsung cari penginapan aja, mau biar bisa langsung ngedrop barang-barang tas. Nanti setelah itu mungkin baru kita ke pantainya. Karena repot kalau ke pantainya langsung bawa barang-barang, helm dan lain-lain. Satu jam lagi, 1 jam 9 menit. Sekitar jam setengah 2, jam 2 kita sampai. Lebih cepat prediksinya. Malah kemarin waktu kita ke Geopark itu malah, oh ya, karena kita jatuh ya, istirahat lama dan makan juga kan? Nggak makan ya? Enggak. Belum makan juga ya. Itu jam asar, jam 3, setengah 4 kita baru sampai Ciletuh. Oh, karena kita istirahat lama, sempat jatuh, terus berhenti mulu kan foto-foto. Iya. Loh, ini apa yang mau difoto-foto? Longsor. Nah, ini udah mulai ketemu jalan rusak ini, akses menuju ujung genteng. Ternyata bener, jalannya masih ada yang rusak. Akses ke sana. Ternyata ini nih, batu-batu begini kayak inian apa? Warung Banten, Cetorek. Ini udah mulus lagi, dikit doang. Kayak itu ngelupas. Kita baru sampai di Jampang Kulon. Di daerah Jampang Kulon, 1 jam lagi 54 menit. 54 menit lagi kita sampai di 36 kilo. Nyata kondisi Jampang Kulonnya nggak begitu rusak banget. Beda sama Jampang Tengah. Jampang Tengah tuh hancur banget tuh. Ini Jampang Kulon masih manusiawi lah. Aspal-aspal bolong-bolong dikit. Kalau Jampang Tengah tuh minta ampun itu. Batu-batu semua. Oh, ini ada SPBU. Jadi sepanjang jalan ini paling SPBU kayak gini nih. Pertamini, mobil, atau warung yang ada ini ya, jual bensin botolan. Di depan RSUD Jampang Kulon. Oke. RSUD Jampang sepi ya. Biasanya RSUD itu ramai banget. Oh, ini karena siang. Udah pada selesai jam pelayanan. Biasanya RSUD itu pagi. Ini pusat kota Jampang Kulon ini. Lumayan banyak aktivitas warga dan banyak yang jualan-jualan kanan kiri. Cuma belum ada SPBU besar aja. Masjidnya ada 2 nih.
100 meter ada dua, jarak 100 meter ada dua. Itu ada pecel lele tuh. Iya nyebut. Masakan Sunda. Ya kan ini pusatnya nih udah banyak tuh. Toko handphone, elektronik, Mixu udah ada tuh. Jampang Kulon. Yang belum ada nih apa? Kopi kenangan belum ada nih. Tidak. Mie ayam. Lurus Surade, kiri Cikaso, Tegal Bulet. Yomart, seperti biasa Yomart pasti ada di sekitaran Sukabumi. Kita lurus ke Surade. Kita lurus aja terus, belok kanan itu ke arah Ciemas atau bisa menuju ke Geopark Ciletuh. Kita masih terus arah ujung genteng. Nanti ketemu pertigaan lagi 1,6 kilo, ambil kanan. Ini di Jalan Surade, Jalan Raya Surade. Lapangan bolanya bagus banget, rumputnya dirawat banget. Lapangan bola lihat ini padahal kampung, itu kayak rumput stadion. Kayak itu buat kompetisi juga ada tuh. Hijau banget, terus kayak stadion juga, pendek-pendek rumputnya. Nah ini ketemu pertigaan tuh, kanan ujung genteng, lurus pantai apa tadi, Mijalaya. Ini kita ambil ke kanan. Oke, 28 menit lagi, masih di Jalan Surade. Bensin sisa 2 batang. Tadi ngisi 30.000. Jadi mungkin kalau ngisinya dari awal dari rumah, mungkin berangkat ya sekitar 50.000 lah untuk bensin. Tapi tadi kan ngisi pas kita di Parung Kuda 30.000. Hitungannya sih untuk Honda Beat 110 cc boros ya. Oh, ada pom bensin lagi. Aduh, Banyak ternyata pom bensin lah. Aman lah. Tapi kalau malam mungkin tutup. Wah, kambing. Rombongan kambing. Oh, sebelah kiri ternyata udah di pantai. Kita udah di pesisir pantai nih. Masih di Jalan Surade. Surade. Kanannya, kanan kiri kelapa sawit, tapi di balik kelapa sawit sebelah kiri ini. Ya kelapa sawit. Ya kelapa sawit ya, sama kelapa biasa ya sebelah kiri ya. luar biasa, Pak.
Ini campur. Ya di balik pohon-pohon kelapa ini sebelah kiri itu udah laut. Pohon kelapa sama pohon kelapa sawit jadi satu. Tuh ada petaninya lagi motong kelapa. Enak sih jalannya nih. Cuma ya itu bopeng-bopeng. Uset dah, sendawa mulu dia. Tuh pintu masuk apa pantai. Sendawa mulu sendawa. Beberapa rombongan touring juga ada kelihatan tadi, tapi yang arah pulang kayak. Wisata Batu Penganten. Oh ini Batu Penganten tuh. Pernah jadi syuting kalau nggak salah. Tim apa? Film. Kayaknya ya. "19 menit lagi 10 kilo. Akhirnya nggak jadi hujan nih, panas lagi alhamdulillah. Jalannya tambal-tambalan, tapi ya masih wajar ini. Di Tangerang banyak jalan kayak gini. Oh ada sawah juga. Ada pesawahan juga. Oh tapi nggak banyak. Di desa Ujung Genteng. Kenapa namanya desa Ujung Genteng? Ya, nanti kita cari di Google dah. Mungkin karena posisinya dia di ujung nih, di ujung dataran, ujungnya Sukabumi. Mungkin sebutnya Ujung Genteng. Aduh, di depan kita belok kanan. Pantai Sibuaya kanan, Pantai Pangumbahan kanan. Oke. Lurus bisa sih, cuma lebih lambat. Kita ikutin Google aja. Ini ada masjid juga. Dan sepertinya sepi nih, pada nggak ini kayaknya wisatawan. Tapi malah bagus sih, pantai sepi itu enak. Bebas foto-foto, bebas bergaya, tanpa malu-malu. Kawasan konservasi penyu kiri, Pangumbahan Turtle Park 4 kilo. Kita ke kiri. Kayaknya nanti sore ke konservasi penyu, kayaknya enak nih. Ngatin penyu-penyu yang dilepas ke pantai itu loh. Mana? Nanti sore. Sono aja berarti pantainya kita. Kita tanya sama yang punya ini deh, penginapan deh, di mana tempat persisnya yang ada lepas penyu di pantai itu loh. Yang tiap sore itu penyu-penyu kecil. Ada masjid lagi. Ada 2 masjid deh di daerah sini. Lumayan. Di depan kita belok kanan lagi 240 meter ke jalan Ciburial. Jadi ini full kita menggunakan Google Map untuk daerah sini. Karena memang belum pernah lewat sini. Kita malah nyasar repot. Nah ini nih kanan nih, tenda biru seafood. Aduh, wah, langsung jelek jalannya. Villa Ujang. Oh, langsung jelek nih. Nah kalau rusak tuh kayak gini baru bilang rusak. Kalau yang tadi mah aspal biasa. Kita rusaknya ini udah rusak, udah mau nyampe. Udah tinggal 800 meter lagi. Jadi nggak masalah. Masih receh ini rusaknya. Masih belum bikin tangan pegel. Sepi banget ya. Nggak ada wisatawan apa tadi dong, mobil satu. Pada malas kesini di ujung ya, jauh. Ujung. Ini hujan kayaknya, habis hujan nih. Rusaknya nih, apa beceknya. Turtle Beach Hotel. Nah ini apa, pelang apa ini?
Oh, ini Pelang Turtle Hotel. Ya, nawarin penginapan pasti itu. Akang-akang. Pos TNI AL Ujung Genteng. Ya, apa? Ya kan, penginapan kan? Pasti. Ini gimana sih? Oh, yang sini. Kamar 100.000 tuh, Sunset 2. Oh, ini udah komplek penginapan nih. Udah, saudara. Villa Queens tuh. Tapi kebanyakan modelnya villa. Pondok Elang Homestay. Pondok Manik. Udah, ah. Iya, udah ada booking. Ya. Apa? 200. Di Karangkembar. Ya. Ya, makasih. Ditempel sampai dikejar. Sepi banget. Berarti udah kalian yang mau kesini weekend udah nggak perlu khawatir kamar penuh atau kamar full book, karena kan emang weekend orang lebih memilih ke Pantai Ancol kayak yang deket-deket, kecuali libur panjang mungkin pada kesini. Persis kayak di Sawarna juga gini, weekend juga sepi karena mungkin orang mempertimbangkan jarak ya. Kalau cuma libur 2 hari doang, Sabtu Minggu. Itu iya, kelewat. Lewat mana ini? Kok mapnya ngaco ini? Ya, terusan. Mana sih? Oh, ini. Oh iya. Mana ini? Ini ya. Oh, sepi nih, enak nih. Jos ini. Mana sih? Teh, lobbynya mana teh? Lihat. Taruh teh, parkir dulu. Oke, kita sampai. Belum booking tadi. Dia bilangnya udah booking. Yuk, kita udah sampai di penginapan Karangkembar di daerah sekitaran Ujung Genteng. Jadi ini tempat yang direferensiin sama adik kemarin yang udah pernah kesini. Nah, ini kondisi toilet. Ini kamarnya seperti ini, tempat AC dengan harga 300. Tadinya 350, terus ditawar turun-turun jadi 300. Nah, ini di depan itu kamar yang non AC, kurang lebih dalamnya ukurannya sama, cuma pakai kipas saja, itu 200.000. Harga weekday ini ya. Kalau weekday, harga weekend. Dari weekday mungkin bisa lebih murah lagi, bisa sekitar lebih murah 50.000. Oke, gitu aja. Kita mau istirahat dulu.